One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Ini adalah pertemuan terakhir kita di sistem koordinat Kartesius ya. Di video kali ini Miss akan mereview untuk persiapan penilaian harian di pertemuan berikutnya. Ya, jadi nanti akan Miss review kembali nih apa aja yang sudah kita pelajari. Simak baik-baik ya. Oke, ulangan kedua nanti tentang sistem koordinat Kartesius terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 2 soal esai. Ya, apa aja sih soalnya? Nanti tentang koordinat posisi suatu benda ada 1 soal pilihan ganda. Kemudian posisi suatu titik pada kuadran dan bidang koordinat Kartesius itu ada 6 soal ya. Jadi nanti pada kuadran berapa, lalu bidang koordinat Kartesiusnya itu posisinya di mana. Nah, itu ada 6 soal pilihan ganda. Kemudian posisi titik terhadap titik lain. Nah, ini ada 1 soal pilihan ganda. Dan yang terakhir, menggambar grafik. Nah, materinya tentang menggambar grafik dan titik-titik serta menentukan luas bangun yang terbentuk pada bidang koordinat Kartesius. Nah, jadi nanti naruh titiknya, terus menentukan luas bangunnya. Ya kurang lebih sama seperti materi sebelumnya ya. Nah, ini ada 2 soal pilihan ganda dan 2 esai. Ingatkan kembali nih materi tentang koordinat posisi suatu benda. Nanti ada 1 soal pilihan ganda ya. Jadi koordinat posisi itu adalah bilangan yang digunakan untuk menunjukkan lokasi suatu titik pada bidang datar dan ruang. Nah, koordinat ini dapat memudahkan kita dalam menemukan letak suatu benda. Nah, pada sistem koordinat, letak suatu tempat dinyatakan dengan baris dan kolom. Nah, contohnya ini ya. Pertama, motor. Dia ada di baris F. Lalu kolomnya 4 sehingga ditulisnya F4. Atau beca itu ada di baris A, kolomnya 2, maka ditulisnya A,2. Nah, masih ingat benda yang terletak pada B6? Nah, ini B lalu 6. Nah, adalah helm. Gitu ya. Nah, kurang lebih nanti modelnya seperti ini. Berikutnya sistem koordinat Kartesius ini ada 6 soal pilihan ganda. Miss ingatkan kembali ya. Koordinat Kartesius itu dibentuk oleh 2 garis yang berpotongan tegak lurus, yaitu garis mendatar atau horizontal disebut sumbu X, lalu garis tegak atau vertikal disebut sumbu Y. Nah, letak titiknya itu nanti ditulisnya berpasangan X, Y. X-nya itu ada pada sumbu X, Y-nya ada pada sumbu Y. X-nya itu disebut apsis, Y-nya disebut ordinat. Nah, titik X, Y disebut titik koordinat. Nah, garis tegak lurus itu nanti membagi 4 bagian menjadi disebut dengan kuadran. Ya, kuadran 1 posisinya di X positif, Y positif. Kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 X dan Y-nya negatif. Kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Sedangkan kalau titiknya berada di sumbu koordinat berarti dia tidak terletak di kuadran manapun ya. Dia disebut berada pada sumbu X atau pada sumbu Y. Sekarang bagaimana menentukan posisinya? Nah, masih sama ya tadi ya. Kita ingat. Nah, contohnya untuk menemukan titik B 2,4 itu ya tinggal kita lihat nih di sumbu X dia 2, di sumbu Y-nya 4 atau dengan melakukan pergerakan ke kanan 2, ke atas 4, maka disebut 2,4 ya. 2-nya itu apsis, 4-nya ordinat. Nah, contohnya, tentukan koordinat titik pada bidang Kartesius di samping. Nah, kalau kita lihat, nah udah ya bisa A-nya itu 1,0, B-nya 2,4, C-nya 5,7, D-nya 6,4. Lancar ya. Nanti modelnya juga seperti ini. Disuruh tentukan nih koordinatnya berapa, apsisnya, ordinatnya, seperti itu. Berikutnya menentukan posisi terhadap titik tertentu. Nah, jadi acuannya itu titik lain. Nah, jadi bisa ada 2 cara ya. Cara yang pertama kita lihat arah pergerakannya. Lalu cara yang kedua dengan cara mengurangkan ya. Jadi bisa lihat pergerakan dari titik acuannya berapa, ke kanan atau ke kiri, atas atau bawah, atau kita kurangkan titik yang mau kita cari dikurangi titik acuannya. Bebas
ya, bebas. Ini hanya satu soal pilihan ganda, jadi bebas kalian mau menggunakan cara mana yang lebih nyaman buat kalian. Oke? Berikutnya sketsa grafik. Nah, ini nanti ada 2 pilihan ganda dan 2 esai ya. Nah, contoh langkahnya diingat. Kita pertama pasti membuat tabel dulu. Nah, nanti kan udah tahu domainnya ya. Lalu tentukan koordinat x-y-nya. Terakhir baru kita gambarkan di koordinat kartesiusnya. Nah, contohnya, ingatkan kembali. Nah, di sini ditentukan nih titiknya -2, -1, 0, 1, 2. Nah, pertama kan kita taruh dulu ya, kita tentukan dulu nih nilai y-nya sehingga kita bisa tahu koordinat-koordinatnya. Kemudian baru kita gambarkan titiknya di sini di bidang kartesius. -2, -7, -1, -4, 0, -1, 1,2 dan 2,5. Nah, ini jawaban untuk A. Jadi kalau ditanya sudah diketahui hanya titik-titik saja domainnya, maka titik-titik juga kita gambarnya. Tapi kalau yang ditanya B seperti ini, X-nya bilangan rasional, ya ada range-nya, maka kan bilangan pecahannya juga masuk. Maka menjawabnya tinggal kita hubungkan aja titik-titik ini. Gitu, ya. Gampang ya, berarti perbedaannya tahu ketika hanya domain tertentu saja yang ditanyakan, maka gambarnya juga titik-titik. Tapi kalau berupa range, maka tinggal kita hubungkan titik-titik tersebut. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Sukses nanti ulangannya ya. Ulangannya mudah-mudahan semua mendapat nilai maksimal. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita ketemu lagi di bab selanjutnya.